Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan minggu keempat dalam musim Paskah tahun liturgi B. Dan hari ini kita merayakan hari Minggu Gembala Baik. Dan juga kita merayakan hari Minggu Panggilan, Vocation Sunday. Hari ini Injil dari Yohanes bab 10 memberitahu kita tentang Gembala Baik. Dan hari ini punya Injil satu komentari kepada Injil Yohanes bab 9. Gambaran yang tidak baik, yang buruk. Injil Yohanes bab 9 memberitahu kita orang-orang Farisi gembala tidak baik, gembala buruk, gembala jahat. Mereka halau itu orang buta. Keluar dari sinagoga. Dan mereka cakap dengan itu orang buta yang sudah Kristus sembuh. Kau berdosa dari hari kau lahir. Kau berdosa. Keluarlah dari sinagoga kita. Yesus Kristus sebaliknya gembala baik. Sembuh itu orang buta supaya dia boleh tengok. Bukan boleh tengok dengan mata fisikal saja. Tapi mata spiritual. Mata roh. Mata boleh tengok dengan mata iman. Sebab itu orang buta yang Kristus sudah sembuh percaya Kristus dan diselamatkan. Sebaliknya orang Farisi, sungguhpun dia ada mata fisikal boleh tengok, tapi mereka buta dalam roh. Mereka tidak boleh tengok dengan mata iman. Mereka tidak percaya Kristus. Mereka langsung tidak ada iman. Bukan tidak ada iman saja. Cinta pun tidak ada. Sebab itu mereka tidak boleh selamat itu orang buta yang Kristus sembuh. Sebab itu mereka halau itu orang buta Kristus sudah sembuh. Dan mereka cakap kepada dia, kau orang berdosa dari hari kau lahir. Keluarlah dari sinagoga kita. Sekarang kita tengok hari ini punya Injil bab 10. Memberitahu kita tentang gembala baik. Hari ini Injil memberitahu kita gembala baik ada empat nilai, 4 karakteristik. Pertama, gembala baik, dia kenal domba dia. Domba dia kenal dia. Dalam bahasa Alkitab, kenal artinya cinta. Sebab itu, gembala baik kenal cinta domba-domba dia. Domba-domba dia kenal dan cinta gembala baik. Kedua, macam Allah Bapa kenal dan cinta gembala baik. Gembala baik kenal dan cinta Allah Bapa. Gembala baik bersatu padu dengan Allah Bapa dalam satu community, komuni dan komunikasi dengan Allah Bapa dia. Artinya gembala baik selalu sembahyang kepada Allah Bapa dia. Sebab itu bukan saja dia gembala baik, dia gembala suci. Selalu sembahyang. Ketiga, gembala baik dia kasih kehidupan untuk gembala dia. Dia korban sendiri untuk gembala dia. Keempat, gembala baik bersatu padu semua domba. Gembala baik bersatu padu orang Yahudi dengan
orang bukan Yahudi. Gembala baik bersatu padu. Semua community gembala baik bersatu padu. Semua bangsa-bangsa dunia, negara-negeri dunia, agama dunia, orang-orang dunia. Gembala baik bersatu padu. Supaya ada satu gembala saja dan satu kumpulan domba-domba saja. Nah, ini 4 lah. Quality atau characteristic of the good shepherd. Penting daripada itu, pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul memberitahu kita, itu gembala baik yang korban kehidupan dia disalib untuk domba-domba dia sudah bangkit. Dia tidak mati, dia sudah bangkit. Sudah kasih Roh Kudus. Selamat dunia, selamat orang dosa. Nah, sebab itu pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul memberitahu kita, itu Sankti Petrus, Sankti Johannes, di nama Kristus sudah bangkit, di nama Jesus Kristus, mereka sembuh. Orang timpang sekarang boleh jalan. Kamu orang Yahudi, Sankti Petrus memberitahu orang Yahudi, sekarang kau boleh tengok di hadapan kau. Ini orang timpang sudah sembuh, boleh jalan, berdiri di hadapan kau. Kau tahu, dalam nama Jesus dia disembuh. Dalam nama Tuhan yang sudah bangkit, dalam nama Jesus Kristus, dia disembuh. Dia disembuh. Dan penting daripada itu, dalam nama Jesus saja, lain nama tidak boleh. Dunia diselamatkan, dunia akan diselamatkan dalam satu nama saja, nama Jesus. Nama Jesus artinya apa? Nama Jesus artinya God save, Allah selamat. Dalam nama Jesus saja dunia akan diselamatkan. Tidak ada nama lain boleh selamat dunia. Tidak ada nama lain. Nama Jesus saja. Mengapa? Sebab Jesus saja mati untuk orang dosa. Jesus saja bangkit untuk orang dosa. Jesus saja kasih Roh Kudus, boleh kasih Roh Kudus selamat orang dosa. Sebab itu dalam nama Jesus saja, tidak ada lain nama boleh selamat dunia. Itulah kerikma, itulah kabar gembira di pembacaan pertama. Kristus sudah bangkit. Dalam nama dia, dunia akan diselamatkan. Mazmur ikut tema pembacaan pertama. Sebab itu Mazmur memberitahu kita dalam respon jawapan. Tadi kau jawab 3 kali sudah. The stone rejected by the builders has become the keystone. Batu dibuang oleh tukang bangunan, itulah jadi batu penjuru. Batu itu dibuang oleh tukang bangunan, itu jadi batu yang terpenting atau batu penjuru. Ini ayat ambil dari Mazmur hari ini. Mazmur 117 di Alkitab lain 118 bab 118 ayat 22. Dan ini untuk testamentum baru, artinya Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Sudah kasih Roh Kudus selamat dunia. Sebab itu tadi di pembacaan pertama ini ayat diambil untuk memberitahu kita Kristus sudah bangkit. Kabar gembira, Happy Easter. Kristus sudah bangkit, kasih Roh Kudus selamat dunia.
Kita pun boleh baca dari Injil Matius bab 21, Matius bab 21 ayat 42. Dia pun ambil ayat ini untuk memberitahu kita Kristus sudah bangkit. Apa ayat itu? The stone rejected by the builders has become the keystone. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan itulah batu penjuru atau batu penting. Penting daripada itu. Pembacaan kedua. Penting daripada itu pembacaan kedua. Dari surat Sankt Yohanes pertama memberitahu kita bukan saja gembala baik sudah mati untuk domba dia sudah dibangkit, tetapi kita, kau, saya sudah bangkit dengan dia dalam sakramentum pembaptisan. Sebab itu pembacaan kedua memberitahu kita sudah jadi anak Allah. Kita sudah jadi anak lelaki perempuan Allah. Tetapi apa kita akan jadi masa hadapan belum dinampakkan. Tapi kita tahu saja kita akan macam dia, sebab kita akan nampak dia macam dia. Artinya kita sudah jadi anak Allah. Apa kita akan jadi di masa hadapan belum dinampakkan. Tapi kita tahu sudah kita akan jadi macam dia. Sebab kita akan tengok dia macam dia. Artinya bila Kristus datang kedua kali. Bila akhir zaman dinampakkan. Kita akan ambil bahagian penuh dalam kemuliaan dia di surga. Jelas. Kadang-kadang kita sudah dibaptis, kita terfaham apa jadi. Kau anak Allah. Apa kau akan jadi belum dinampakkan. Tapi bila dinampakkan, kamu akan di surga. Kamu akan ambil bahagian penuh dalam kemuliaan dia. Adakah kabar gembira baik daripada itu? Barangkali kamu tidak tahu. Inilah sabda Allah kasih kamu tahu. Sekarang di sini, sebab itu dengarlah dan percayalah. Hari ini, tadi saya sudah kasih tahu. Vocation Sunday, hari Minggu panggilan. Bahasa Inggris vocation dari bahasa Latin panggil. Ada orang panggil jadi father. Ada orang panggil jadi religious, brother sister. Ada orang panggil kawin. Ada orang panggil single. Tetapi semua dipanggil untuk cinta Allah, layan Allah. Cinta jiran, layan jiran. Jadi father, religious, kawin atau single. Sama-sama. Cinta layan Allah, cinta layan jiran. Tapi hari ini kita cakap panggil jadi father dan panggil jadi religious. Sebab itu jelas itu contoh-contoh atau model-model gembala baik. Itu contoh-contoh atau model-model padri dan religious. Sebab itu padri yang baik, macam gembala baik, padri yang baik, dia kenal dan cinta orang dia. Dan orang dia cinta dan kenal dia. Kedua, padri yang baik dikenal oleh Allah Bapa, dicinta oleh Allah Bapa. Padri yang baik cinta Allah, kenal Allah Bapa, kenal Allah Bapa dan cinta Allah Bapa. Padri yang baik bersatu padu dengan Allah Bapa.
satu community, satu komuni, dan satu komunikasi. Dia selalu sembahyang kepada Allah Bapa. Sebab itu, dia bukan saja padri baik. Dia padri suci, padri suci. Sebab dia selalu sembahyang. Dia ada komunikasi dengan Allah Bapa. Ketiga, dia kasih kehidupan dia untuk orang Allah. Dia korbankan sendiri untuk umat-umat Allah. Keempat, dia bersatu padu. Semua semua domba. Dia bersatu padu semua community dan orang di gereja atau paroki. Supaya paroki atau gereja paroki jadi satu community besar. Semua community kecil jadi satu community besar. Bersatu padu jadi community besar. Sebab itu gereja itu satu community bersatu. Bersatu padu dalam cinta Allah. Jadi satu tanda dan sakramentum penyelamatan dunia. Supaya dunia pun, semua bangsa, negara, negeri, agama orang-orang bersatu padu dalam cinta Allah. Ini yang terpenting. Sekarang saya mau berkongsi atau sharing kepada kamu tentang situasi panggilan di Dioceses Sandakan Sabah Malaysia. Di Dioceses Sandakan Sabah Malaysia, satu uskup Julius Gitom. Kita ada 9 padri. Tapi kita ada 60,000 umat Katolik. Dan ini 60,000 di Sabah, di Timur Sabah, East Coast. Sandakan, Lahadatu, Tawau, Tulupit, Biluran, Paitan. Kalau kau kira 60 umat Kristian, 10 padri saja termasuk uskup. Artinya satu padri ada 6,000 umat. 6,000 umat. Macam Kristus sendiri cakap, itu the harvest is plentiful, but the laborers are few. Ask the Lord of the harvest to send laborers to his harvest. Kita boleh baca ini Matius bab 9, ayat 38. Kristus panggil kita, sembayanglah, minta Allah kasih banyak padri. Itu untuk menuai harvest banyak. Tapi tidak cukup orang pergi menuai, pergi harvest. Sembayanglah kepada Allah Bapa, kasih banyak orang padri untuk menuai harvest. Jelas. Dan jangan lupa, saya masih kasih kamu ingat, 9 father, sungguh pun 9 father, 3 father sudah tua dan sakit termasuk saya. Sudah umur 60 lebih dan 70 lebih. Saya 70 lebih. Sebab itu sembahyang juga untuk kita punya father tua dan sakit supaya mereka sehat, masih boleh cinta layan Allah, cinta layan umat-umat Kristian. Tapi terima kasih Allah, kita sudah ada 3 deacon. 3 deacon akan jadi father. Ada satu Deacon Asquara akan jadi father.
bulan hadapan, Mei 13, pukul 10 disentakan. Dia dari Tawau, Holy Trinity. Deacon kedua, kamu tahulah. Sebab sekarang kau boleh tengok dia sama-sama dengan saya. Deacon Arthur John. Sembahyang untuk dia. Bila dia sedia jadi father. Sembahyang juga kepada deacon ketiga, Andy. Dia di Tulupit. Sembahyang untuk dia bila dia sedia jadi father. Dan kita pun ada 3 seminarian di St. Peter's College Kuching belajar teologi. 3 seminarian St. Peter's College Kuching Sarawak. Mereka belajar teologi. Kita pun ada juga 2 seminarian lagi di Penang. Di College General Penang belajar filosofi. Ada juga 1 aspirant di initiation year, tahun inisiasi di KK. Ada juga 1 lagi aspirant di English year, belajar English di KK. Terima kasih Allah kita untuk uskup kita, padri-padri kita, deacon-deacon kita, seminarian kita dan aspiran kita. Sembayanglah kepada Allah Bapa. Kasihlah kita banyak padri. Kasihlah kita banyak padri. Sebab hari ini kita perlu padri. Sebab padri buat yang satu yang terpenting. Banyak orang tidak tahu. Orang kadang-kadang negatif, dia fikir orang yang tidak boleh buat apa-apa jadi padri lah. Tidak. Tidak. Padri buat satu yang penting. Sekarang saya kasih tahu kamu apa yang terpenting. Pertama, padri umum kabar gembira. Padri umum sabda Allah. Kedua, padri merayakan sakramentum. Terutama sakramentum Eucharistia. Ketiga, padri membina membangun umat Kristian, community Kristian, gereja dan kerajaan Allah. Ini 3. Pertama yang terpenting, umum kabar gembira, sabda Allah. Sebab sabda Allah kasih iman. Bila kita merayakan sakramentum dengan iman, terutama sakramentum Eucharistia, Roh Kudus sendiri akan datang. Tolong kita membina umat-umat Kristian, membina community Kristian, membina gereja-gereja, membina kerajaan Allah di dunia sekarang dan di sini. Kerajaan cinta, kerajaan adil, kerajaan damai dan kerajaan gembira. Sekarang saya tanya kau, adakah yang penting daripada itu? Adakah yang penting daripada apa padri buat? Tidak ada. Saya tolong jawab. Barangkali kau tidak pandai jawab. Tidak ada penting itu. Adakah? Sebab itu saya panggil orang muda. Sebab itu saya panggil orang muda. Hari ini sekarang dia di sini. Jawablah panggilan Allah. Allah ada panggil. Tapi ada orang tidak mau jawab. Jawablah panggilan Allah. Jadilah padri-padri. Jadilah religious brother, sister. Untuk buat ini 3 yang terpenting. Tidak ada penting daripada ini. Adakah? Ada. Tidak ada. Saya tolong kau jawab. Tapi saya tidak boleh tolong kau jawab jadi father atau jadi sister atau jadi religious atau jadi religious brother. Itu yang terpenting. Hari ini macam tadi saya cakap, hari panggilan. Sebab itu Sankti Papa Franciscus ada surat istimewa. Dan surat istimewa punya tajuk, title. Itu title atau tema. Tajuk. Sankti Joseph. Mimpi panggilan. Heran juga. Apalah ini tajuk? Apalah ini tema?
Sebab ini tahun Sankti Joseph. Sebab Sankti Joseph selalu bermimpi. Kau baca Injil, selalu bermimpi. Satu kata dia pun tidak cakap. Mimpi saja. Tapi mimpi dia penting sebab dalam mimpi dia dengar sabda Allah. Dan dia buat sabda Allah. Sebab itu di surat hari ini, Sankti Papa memberitahu kita, Sankti Joseph kasih kita 3 kata yang terpenting atau 3 kata kunci untuk panggilan kau dan saya. Sankti Joseph kasih kita 3 kata atau 3 kata untuk panggilan Allah untuk kau dan saya dan untuk semua orang. Pertama, mimpi. Kedua, layan. Ketiga, taat. Faithful, taat. Dan Sankti Papa cakap, kalau kau taat, kamu akan gembira. Kamu akan bahagia. Pertama, mimpi. Kau tahu atau tidak tahu, kita semua pun mimpi. Mimpi dicintai. Kita semua pun mimpi dicintai. Sebab kehidupan kita kalau tidak ada cinta, tidak berarti. Kalau kehidupan kita ada cinta, penuh arti. Tetapi cinta dan kehidupan tidak boleh simpan untuk sendiri. Mesti kasih orang lain. Cinta kau masih kasih orang lain. Kehidupan masih kasih orang lain. Baru kita dapat hidup dan cinta. Kalau kita simpan cinta dan kehidupan untuk sendiri, kita hilang itu cinta dan kehidupan. Tapi bila kita kasih itu kehidupan dan cinta untuk orang lain, kita dapat kehidupan dan cinta. Tumbuh dalam kehidupan dan cinta. Contohnya, kalau kau kasih wang kau untuk orang lain, kamu tidak ada wang lagi, habis. Kalau kamu kasih kamu punya kuasa untuk orang lain, kamu kuasa tidak ada lagi, habis sudah. Itu duniawi. Surgawi lain. Cinta lain. Kehidupan kau lain. Sebaliknya, kalau kau kasih kehidupan untuk orang lain, cinta untuk orang lain, kamu dapat hidup dan cinta dan kehidupan kau tumbuh, tambah sampai surga. Sebab itu, Sankti Joseph kasih dia punya kehidupan, terutama untuk Maria dan Yesus. Sankti Joseph, contoh kita, kasih dia kehidupan untuk Sankti Maria dan Yesus. Kedua, layan. Tengok Sankti Joseph. Dia bukan layan saja. Dia layan sampai korban. Dia korban. Sebab itu, dia boleh selamat Sankti Maria dan Yesus daripada Raja Herodias. Raja Herodias mau bunuh Kristus. Mengapa kita cakap Sankti Joseph bukan saja layan tapi korban? Sebab bukan senang. Tengok Alkitab apa dia buat. Allah suruh dia ambil Maria, Yesus pergi Mesir, Egypt. Sebab Herodias, Raja Herodias mau bunuh Kristus. Dia buat. Habis Raja Herodias mati, Allah panggil dia. Sekarang ambil balik Sankti Maria dan Yesus balik Israel. Ikut juga dia buat. Nanti tiba-tiba tukar rancangan. Allah Bapa panggil dia. Sekarang ambil Sankti Maria dan Yesus pergi Nazareth. Dia ikut. Untuk kita dengar macam senang. Tapi dulu tidak ada kereta. Dulu jalan kaki. Pergi Mesir. Balik Israel. Tukar rancangan. Balik Nazareth. Dia buat saja. Dia bukan saja layan. Dia korban. Sebab itu. Dia boleh selamat Sankti Maria dan Yesus daripada raja jahat, Raja Herodes. Ketiga,
Taat, fidelity, faithful. Taat. Dia taat. Dia taat dalam cinta. Taat dalam memberi sendiri untuk Sankti Maria dan Jesus. Dia taat dalam layan. Taat dalam korban. Dia taat kepada Sankti Maria dan Jesus. Dia taat, faithful. Sebab itu Sankti Papa Fransiskus memberitahu kita, kalau kau taat dalam panggilan kau pun gembira, kau pun bahagia. Dari itu saya cakap satu kali lagi, Happy Easter, Blessed Easter. Happy and blessed Good Shepherd Sunday. Happy and blessed Vocation Sunday. Amen.